Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Arshinta Hermadianti dengan NIM 229104666, kemudian Elinur Apriani dengan NIM 229104668, dan Umi Lailatul Sadiah dengan NIM 229104464. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hal-hal yang sudah kami diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama yaitu tantangan bagi guru menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Yang pertama, tantangannya merupakan guru itu perlu memiliki empati yang tinggi. Guru perlu memiliki kepekaan yang baik untuk menumbuhkan rasa empati. Dengan begitu, guru dapat menjadi contoh kepada peserta didik tentang rasa empati kepada teman. Yang kedua yaitu guru memahami karakteristik individualis peserta didik. Nah, di sini guru dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang karakteristik individualis yang dimilikinya. Dengan begitu, peserta didik dapat membangun kerjasama dan hubungan yang baik dengan sesama teman. Dan yang ketiga yaitu guru memberikan pemahaman dalam mengelola emosi yang baik. Guru dapat memberikan pemahaman dan kemampuan mengelola emosi yang baik pada peserta didik yang memiliki latar belakang yang kurang baik karena lingkungan tersebut dapat menjadikan mereka mempunyai emosi yang tinggi. Selanjutnya yaitu kasus yang berkaitan berdasarkan pada pengalaman. Nah, di sini dalam kelompok kami yang pertama yaitu peserta didik yang acuh pada temannya yang sedang kesulitan. Mereka cenderung tidak peduli pada temannya yang tidak memiliki alat tulis. Kemudian yang kedua, berdasarkan pengalamannya yaitu kasus ketika peserta didik diminta guru untuk menyiapkan proses pembelajaran agar bisa tertib. Peserta didik tersebut masih saja mengobrol bersama temannya. Namun, ketika guru mengingatkan peserta didik tersebut untuk tertib, peserta didik itu emosinya tinggi dengan sering membantah peringatan guru. Ketika dilakukan pendekatan, peserta didik tersebut memiliki permasalahan dengan latar belakang lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Nah, kemudian tantangan bagi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional. Nah, sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional yaitu dengan cara menyerapkannya dalam 3 ruang lingkup. Yang pertama, kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan di luar waktu belajar. Misalnya, kegiatan membaca bersama, perayaan hari besar, acara sekolah, kerja bakti, senam pagi bersama, sholat duha, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran yang terintegrasi dalam kurikulum. Misalnya, melakukan refleksi setelah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran, membuat diskusi kasus atau kerja kelompok untuk memecahkan masalah, dan lain-lain. Dan ruang lingkup yang ketiga yaitu peraturan. Peraturan yaitu budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid. Nah, selanjutnya, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penyerapan pembelajaran sosial emosional? Kemudian, bagaimana menghadapi kendala tersebut? Betul, karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penyerapan pembelajaran sosial emosional karena karakteristik dapat menunjukkan pengenalan diri yang mereka miliki terkait kemampuan sosial dan emosinya. Karakteristik dengan latar belakang yang berbeda-beda dapat memberikan pengaruh penyerapan pembelajaran sosial emosional. Kemudian, cara menghadapi kendala tersebut yaitu dengan menerapkan teknik seperti teknik nafas dalam, sedari nafas masuk, sedari nafas keluar. Merasakan udara segar yang masuk melalui hidung, merasakan udara hangat yang keluar dari hidung. Nah, melakukan 2-3 kali nafas masuk dan nafas keluar. Seperti inhale, exhale. Kemudian, kelompok kami menganalisis film Laskar Pelangi.
Film Laskar Pelangi menceritakan tentang situasi sekolah di kawasan Belitung Timur yang jauh dari pusat kota. Peserta didik pada sekolah tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu dan hanya berjumlah 11 siswa yang dibimbing oleh satu guru dan satu kepala sekolah. Sarana prasarana pada sekolah tersebut dapat dikatakan tidak layak karena pondasi sekolah tersebut sudah lapuk dan media pembelajarannya sudah robek. Namun, hal tersebut tidak menghalangi semangat anak-anak untuk belajar di sekolah dan menjalin persahabatan dengan seluruh siswa untuk mencapai cita-cita yang mereka idamkan. Peran guru sebagai agen perubahan pada film Laskar Pelangi itu, yaitu memberikan motivasi kepada peserta didik merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan diri dan minat belajar peserta didik. Meskipun dengan keadaan sekolah yang kurang mendukung, namun guru pada sekolah tersebut tetap bersikeras dan berdedikasi tinggi bahwa pendidikan merupakan hak seluruh warga negara Indonesia, termasuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Guru memberikan motivasi kepada seluruh siswa untuk tetap bekerja keras dan optimis dalam belajar, yang akan membawa mereka dapat melalui semua tantangan dengan mudah. Sama halnya dengan anak-anak pada film Laskar Pelangi yang dapat memenangkan lomba cerdas cermat melawan sekolah lain yang memiliki fasilitas lebih baik dari berbagai aspek karena anak-anak sekolah Laskar Pelangi itu percaya dengan bekerja keras dalam belajar dan saling bekerja sama antar teman akan membawa keberuntungan untuk mereka dan sekolah mereka. Kemudian, apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Nah, pengolahan emosi dan sosial seorang guru sangat diperlukan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan bermakna untuk peserta didik. Hubungan film tersebut dengan pembelajaran sosial emosional ialah pengelolaan emosi dan sosial seorang guru yang sangat diperlukan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan bermakna untuk peserta didik. Guru harus dapat mengelola emosinya mengenai kemampuan yang dimiliki peserta didik di sana. Tidak sama dengan kemampuan peserta didik di kawasan yang lebih maju sehingga guru perlu lebih membimbing peserta didik secara intensif untuk mengejar materi yang sama dengan siswa lainnya. Selain itu, guru pada sekolah tersebut dapat lebih berempati pada latar belakang peserta didik yang beragam sehingga guru lebih memahami kebutuhan belajar peserta didik guna mencapai pembelajaran yang bermakna. Guru pun menjalin sosialisasi yang baik dengan orang tua murid untuk lebih berempati lagi. Nah, berawal dari berempati itu yang tinggi dan guru mengolah emosinya mengenai kemampuan yang dimiliki peserta didik di sana. Melalui hal tersebut, guru dapat mengambil keputusan yang tepat seperti model pembelajaran dan dapat bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta didik pada sekolah tersebut. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.